From the adorable place in miserable city, it's Hans. Selamat pagi, siang, sore, dan juga... Wait. Uh-oh. Selamat datang di Let's Talk About It, New Normal Edition. Masih bersama dengan Hans Karunia sebagai orang yang menemani kalian ya di YouTube ini. Sekarang kita akhirnya terjun ke dunia per-YouTubean karena gue merasa bahwa untuk menyebarkan serta memberikan perspektif gue kepada orang banyak, tidak cukup hanya di podcast saja. Gue merasa YouTube bisa menjadi suatu wadah yang tepat sekali. Wadah yang tepat sekali seperti apa coba itu? Sebagai wadah yang bisa mengembangkan serta bisa memberikan banyak dampak untuk orang banyak. Banyak contoh di luar sana para influencer yang pada akhirnya menjadi YouTuber juga. Contohnya adalah Deddy Corbuzier, Anji, KKI, Ferdinand Paleka, sorry, Ferdian Paleka. Ya, memberikan dampak yang luar biasa sekali. Yang gue tahu juga kemarin habis dibebasin ya. Ya, semoga urat malunya masih ada ya. Semoga. Tapi nggak tahu juga. Kenapa jadi bahas dia? Oke, jadi untuk versi YouTube-nya ini akan hadir setiap hari Jumat jam yang kalian nonton sekarang inilah ya. Ini sebenarnya karena saya recordnya sebelum tayang, jadi saya belum tahu jam berapa. Tapi untuk versi podcastnya akan tetap hadir seperti biasa di hari Senin jam 9 malam. Teman-teman bisa menonton via YouTube untuk mungkin yang suka melihat gambar-gambar, diagram, lalu juga berita-berita yang ya kinda boring bisa tonton di hari Jumat. Tapi kalau mungkin hanya ingin mendengarkan suara aja, menemani saat teman-teman mau tidur, atau sedang di perjalanan menuju tempat kerja, atau mungkin malah lagi kerja ya, padahal harusnya kalau kerja tuh ya kerja aja, jangan nonton YouTube ataupun dengerin podcast ya. Teman-teman masih bisa mendengarkan versi podcastnya. Dan karena sesuai dengan judul, yaitu New Normal, maka mungkin agak kurang ya kalau kita nggak bahas tentang New Normal itu sendiri. Selama seminggu atau 2 minggu ke belakang, kata-kata New Normal menjadi perbincangan dan sering masuk di berita nasional. Pemerintah tuh sering banget menggaungkan namanya New Normal, which is gue sampai sekarang juga masih menerka-nerka konsepnya seperti apa. Tapi yang gue tangkap adalah New Normal itu adalah bagaimana kita bisa kembali beraktivitas tetap dengan rambu-rambu yang ada ya, dan tetap ada aturan yang dibuat oleh pemerintah. Ya, peraturannya yang pasti yang gue tahu harus menggunakan masker, lalu tetap harus jaga jarak, tetap juga harus menjaga kebersihan, lalu juga harus tetap harus tetap melakukan aktivitas dengan baik, gak ada nongkrong-nongkrong dulu mungkin gue bilang ya. Ya kita nggak tahu ke depannya apakah nanti nongkrong-nongkrong diperbolehkan karena dilarang pun banyak yang nongkrong ya. Contohnya yang di McD kemarin itu nggak nongkrong ya, itu lagi dokumentasi sebelum dirubuhkan. Dimana bisa jadi McD-nya nanti dibangun lagi di situ. Oke, jadi um,
Untuk masalah new normal ini gue nggak bisa banyak berkomentar lebih jauh ya, karena memang belum dilaksanakan, belum berjalan. Tapi gue mungkin akan menyoroti mengenai apakah penerapan new normal ini sudah tepat dilaksanakan, ya mungkin seminggu atau 2 minggu atau sebulan ke depan ya. Karena kalau melihat yang gue baca juga, ini ada berita, tadi gue baca-baca, karena kalau gue nggak baca nanti dikiranya gue ngasal ya. Jadi kan ternyata kata-kata new normal itu kan memang digaungkan oleh WHO. Ternyata setelah gue baca-baca, dari WHO ataupun pemerintah Indonesia itu ada sedikit perbedaan. Ini dikutip langsung ya dari kumparan.com. Kalau menurut WHO, sebuah negara tuh bisa menerapkan konsep new normal jika negara mempunyai bukti bahwa transmisi virus corona mampu dikendalikan. Lalu juga negara harus punya kapasitas sistem kesehatan masyarakat yang mumpuni, termasuk mempunyai rumah sakit untuk mengidentifikasi, menguji, mengisolasi, melacak kontak, dan mengkarantina pasien COVID-19. Untuk sisanya nanti kan bisa baca ya, ada gue pasang nanti. Nah, jadi untuk ke-6 poin itu harus diterapkan dulu atau mungkin harus dicapai dulu oleh sebuah negara menurut WHO. Baru bisa diterapkan yang namanya new normal. Kalau dari yang gue baca di sini, um, gimana ya? Sebenarnya kalau kalau apa pemerintah Indonesia kalau udah kayak gini ya, apalagi Indonesia mau secara umum ya, untuk poin-poin ini mah semua pasti bisa dilakukan lah. Gue percaya Indonesia pasti bisa. Pemerintah kita tuh udah lebih bagus lah, bisa menjalankan meskipun di awal agak meremehkan ya. Tolong ya, itu adalah sebuah fakta. Untuk kedepannya bisa. Tapi yang jadi masalah adalah seperti ya contohnya di poin kelima, langkah-langkah pencegahan di tempat kerja harus ditetapkan seperti physical distancing, fasilitas mencuci tangan, etiket batuk dan bersin, dan protokol pencegahan lainnya. Nah ini yang jadi masalah. Ini kembali lagi namanya sebuah budaya. Sama juga dikatakan oleh pemerintah bahwa new normal itu adalah perubahan budaya. Mengubah sebuah budaya itu nggak mudah. Kalau bisa dikatakan apa ya? Bisa dikatakan tidak mudah, maka harus ada langkah-langkah yang konkret. Kalau kita ngelihat juga dari mengenai penyebaran COVID-19 ini kan untuk sekarang sebenarnya masih stabil angkanya ya. Untuk angkanya masih stabil. Lalu juga justru di daerah Jawa Timur kemarin sempat heboh kan, bahkan sampai ada berita bahwa masuk zona hitam. Jawa Timur masuk zona hitam di mana itu berarti lebih parah dari zona merah. Semakin pekat berarti itu penyebaran dan juga eh, COVID-19 di sana itu berarti sedang berada di puncaknya. Ya itu meskipun hanya di Jatim, kalau nggak salah ada 3 provinsi yang menjadi perhatian. Tapi yang gue takutkan dan gue concern adalah apakah dengan adanya new normal nanti bisa kita pastikan bahwa tidak ada lonjakan kenaikan orang yang terinfeksi. Di Korea, di Jepang, sudah terbukti bahwa setelah mereka melonggarkan yang namanya lockdown, masyarakatnya sudah boleh kembali beraktivitas seperti biasa, justru penyebaran dari COVID-19 itu kembali naik. Angka pasien yang harus ditangani oleh ya rumah sakit segala macam kembali naik. Dan akhirnya baik Jepang ataupun Korea kembali harus melakukan namanya lockdown. Kita kan nggak pengen kayak gitu ya, karena kalau kayak gitu ya sama aja seperti kita sedang membantu kembali penyebaran dari COVID-19 ini.
memang ada plus minusnya. Tapi yang menjadi perhatian sekarang adalah bagaimana pemerintah bisa melihat opsi-opsi ataupun melihat kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dan sudah menyiapkan yang namanya penanganan dengan baik. Jangan sampai seperti kemarin, ya memang wajar. Sebuah virus baru, pemerintahnya kelabakan, ya bingung gitu ya, tapi mereka berusaha untuk tidak menunjukkan kebingungan mereka. Dan semoga untuk kedepannya tidak terjadi seperti di Jepang ataupun di Korea, yaitu ada gelombang kedua. Which is gelombang kedua itu pun sudah mulai disinggung-singgung. Di berita pun ada tentang gelombang kedua dari penyebaran COVID-19 di Indonesia. Gue jujur pengen banget kita udah bisa kembali seperti biasa, ya paling nggak bisa beraktivitas, tidak ada dihantui ketakutan dengan yang namanya penyebaran dari COVID-19 ini. Tapi apa adanya memang untuk virus ini ya cara untuk menanganinya antara kita meminimalisir kegiatan kita di luar, menjaga kebersihan dengan baik ya, cuci tangan, cuci muka, jangan cuci uang ya. Lalu juga harus memperhatikan sekitar juga. Apakah lingkungan sekitar kita ada yang mungkin berperilaku dengan tidak sesuai, harusnya bisa cuci tangan, bersin atau batuk tidak di depan orang lain. Itu kan sebenarnya pola perilaku budaya ya, pola perilaku atau budaya yang harus mulai diubah dan tidak bisa diubah dalam satu kali jentikan jari. Oleh karena itu, gue berharap ya semoga segera selesai lah ini ya. Capek juga. Banyak juga dari kemarin kan sebenarnya pemerintah sudah mulai sadar ya, sudah lebih normal. Masyarakatnya masih agak-agak kurang normal. Masih ada yang pergi keluar untuk hal yang tidak penting, yaitu contohnya ya merekam. Ya dengan santainya merekam ada fast food yang mau tutup gitu ya. La 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 gitu ya, dengan bangganya Lalu juga masih banyak yang nongkrong-nongkrong di luar. Kayak hidup tuh nggak bisa ya. Kalau misalnya nggak nongkrong satu hari tuh susah banget. Kayak harus tetap dijaga status sosialnya di masyarakat dengan nongkrong gitu. Capek gitu loh kalau misalnya ngelihat masyarakatnya pun tidak berusaha, tidak melakukan yang seharusnya, tapi protes. Kalau misalnya protes tapi melakukan ini berarti boleh harusnya ya? Berarti gue boleh harusnya. Jadi setelah saya bahas tentang new normal ini ya, gue mungkin bisa menemukan sebuah gambaran bahwa untuk menerapkan new normal ini di negara kita tercinta ini, Indonesia, harus dilakukan dengan bersama-sama. Ya, gue pernah bilang di beberapa episode yang lalu bahwa gotong royong itu ya bullshit di Indonesia, tapi untuk sekarang gue berharap sih semoga makna gotong royong itu bisa kembali ditimbulkan di Indonesia. Jangan gotong royong untuk membuat masalah ini semakin parah dengan kalian nongkrong, dengan kalian pergi keluar, nggak pakai masker, nongkrong di kopi, minum gitu ya, tangan nggak dicuci, pulang dari rumah dengan santainya langsung tidur gitu ya. Ya, gotong royong sih, gotong royong membuat negara ini cepat cepat bubar gitu loh. Semoga pemerintah juga bisa melihat dengan lebih jelas ya. Gue sudah jauh lebih optimis lah ya, meskipun tidak
100%, tapi gue rasa pemerintah sudah melakukan yang terbaik ya. Ya semoga 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 yang selama ini diberitakan tuh benar, tidak diumpet-umpetin. Jangan sampai kita seperti negara-negara yang kurang memperhatikan dan terkesan acuh tak acuh, di mana kita hampir seperti itu dan berakhir dengan tidak baik. Kita tuh hobi banget ya, kayak menyesal dulu di awal, baru melakukan yang seharusnya. Tapi sudahlah, semoga kedepannya nggak kayak gitu. Ya Pak ya, saya sedang mengajari Bapak-Bapak. Jadi teman-teman, seperti biasa, di akhir dari ya baik itu di podcast dan sekarang di YouTube, gue mau menanyakan ke teman-teman, apakah dengan kondisi Indonesia sekarang, dengan ya kehidupan masyarakatnya juga, pola perilakunya, apakah penerapan new normal ini bisa menjadi sebuah solusi efektif? Atau justru akan menimbulkan masalah baru, seperti gelombang kedua dari COVID-19? Kalau menurut gue, mungkin ini adalah sebuah solusi yang bisa diberikan oleh pemerintah. Dengan adanya new normal, mungkin kita diajarkan untuk berpikir serta menerima apabila virus COVID-19 ini ya menjadi sahabat kita dan kita mencoba untuk berdamai dengan COVID-19.